Halo. Pul. Oh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dimanapun Anda sekalian yang menonton podcast ini. Nah, guna melengkapi tugas minggu ketiga pokok scholarship dalam kegiatan pokok scholarship, pada kegiatan yang berbahagia ini, kami akan melakukan talkshow yang santai namun bermanfaat dengan mengangkat tema pengembangan soft skill yang harus diketahui oleh mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Ananda Setiawan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui nih, bahwa soft skill itu sangat penting ya diperlukan, apalagi di dunia perkuliahan. Karena tidak semuanya didapat dari pembelajaran kuliah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajarinya. Sebelumnya, apa sih soft skill itu? Soft skill sendiri adalah kemampuan yang seringkali disamakan dengan bakat. Padahal kemampuan ini bisa juga dilatih untuk terus berkembang. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas 3 tips pengembangan soft skill yang harus diketahui oleh mahasiswa. Oke, mungkin yang pertama nih, dari Kak Vinda terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih banyak Kak Amel yang sudah mempersilahkan, yang sudah memberikan kesempatan. Jadi saya akan membahas mengenai overthinking. Nah, overthinking itu adalah istilah yang sering ditujukan kepada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Nah, namun bukan berarti kondisi tersebut itu bukan seorang yang pemikir. Nah, overthinking itu sendiri terlalu berlebihan dalam memikirkan suatu hal. Nah, dan overthinking ini biasanya berakibat negatif, terutama untuk anak muda. Nah, sebelum membahas mengenai solusi dari overthinking itu sendiri, kita akan membahas apa sih ciri-ciri dari overthinking. Nah, yang pertama, itu seseorang yang mengalami overthinking, yang pertama itu memikirkan sesuatu secara berulang dan berlebihan. Misalnya ada seseorang yang selalu memikirkan suatu kejadian dan dia selalu memikirkan hal itu berulang-ulang gitu. Nah, itu berarti orang tersebut sedang mengalami overthinking. Nah, kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu menghabiskan banyak waktu memikirkan hal yang tidak penting sebenarnya. Tapi malah dipikirkan terus dan terus berulang gitu. Itu berarti orang tersebut sedang mengalami overthinking. Nah, kemudian ciri yang ketiga, itu ada bisa mengalami kesulitan tidur karena biasanya orang yang mengalami overthinking itu terjadi pada malam hari sebelum tidur gitu. Kemudian untuk mencegah overthinking itu sendiri kita bisa melakukan beberapa hal seperti yang pertama, mencoba mencari tahu apa sih pemicu dari overthinking tersebut, apa sih hal-hal yang selalu kita pikirkan. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, itu dengan melakukan berbagai kegiatan positif dan menghindari melihat sosial media yang berlebihan. Seperti itu. Kemudian melakukan kegiatan positif seperti mengikuti lomba, seminar, mengikuti organisasi, kemudian kepanitiaan, UKM mahasiswa yang ada di universitas masing-masing yang bisa meningkatkan soft skill dan semakin mengupgrade diri gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kita tidak akan mengalami overthinking seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu kita mempertimbangkan sudut pandang dari yang lain. Nah, terkadang menenangkan pikiran membutuhkan upaya untuk melangkah keluar dari perspektif Anda yang biasa. Nah, cara diri melihat dunia dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan asumsi hidup. Nah, membayangkan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dapat membantu mengatasi beberapa kebisingan di dalam pikiran. Nah, dan yang terakhir, menerima kegagalan. Nah, orang yang overthinking seringkali berpikir bahwa dirinya itu
dirinya itu salah ketika mengalami kegagalan. Nah, padahal hal ini justru bisa memicu terjadinya stres. Nah, daripada menyesali hal-hal yang memang sudah terjadi, lebih baik kita berpikir ke depan untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi ketika kita mengalami kegagalan. Dan ini sebagai sebuah pelajaran untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, keren banget nih. Sebelumnya izin off cam ya karena terkendala jaringan juga. Bener banget nih, kayaknya overthinking nih datang-datang kalau malam-malam ya itu kayak aduh sulit banget nih buat tidur. Tiba-tiba overthinking aja. Mungkin bisa disimpulin kalau yang tadi overthinking itu dapat dicegah ya. Terus Kak, kita harus berpikir serius boleh nih, tapi harus juga tahu batasannya. Jangan terlalu sering membesarkan suatu masalah, terus berusaha mengupgrade diri dan menyibukkan diri dengan berbagai hal yang lainnya. Karena nanti jika terlalu sering overthinking akan membuat diri kita sakit sendiri gitu. Ya, walaupun emang susah ya buat menerapinnya. Keren banget nih tips-tips dari Kak Pinda. Oke, mungkin tips yang kedua nih dari Kak Wulan mengenai time management. Kayaknya kuliah nih banyak juga ya kegiatan-kegiatannya. Baik itu yang positif untuk pengembangan diri kita, tapi di samping kayak kita banyak ikut kegiatan, mungkin kayaknya time management ini sedikit acak-acakan nih. Gimana nih dari Kak Wulan sendiri mengenai tips time management? Oke, terima kasih buat Amelia atas kesempatannya. Baiklah, kali ini aku akan bagiin tips dan trik buat teman-teman semua tentang time management. Sebelumnya, manajemen waktu itu sebenarnya bisa membantu kita dalam menata dan mengatur segala pekerjaan ya Kak, dan tugas yang kita miliki. Dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat menetapkan serta mengatur jadwal penyusun daftar dari segi tugas, pekerjaan, kegiatan yang hendak kita lakukan. Apalagi untuk kalangan mahasiswa nih yang sibuknya dengan kegiatan di luar maupun di dalam kampus yang dituntut tidak hanya aktif dalam belajar, tetapi juga aktif di luar perkuliahan, seperti organisasi atau volunteer dan lainnya. Nah, untuk gimana sih kita bisa mengatur time management waktu kita? Yang pertama, kita harus membuat perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita harus data dulu nih, mau rencana apa yang mau kita buat di awal hingga di akhir. Nah, perencanaan ini sifatnya untuk mempermudah dalam membentuk tugas apa yang harus lebih dulu kita kerjakan. Dengan adanya perencanaan ini, kita tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Jadi tidak ada yang namanya dengan bentrok. Nah, kita bisa membuat semacam daftar ya, seperti list atau daftar-daftar lainnya yang bisa kita selesaikan. Nah, yang kedua itu ada disiplin waktu. Kita tuh harus mendisiplinkan waktu kita, yaitu yang membiasakan bekerja dengan disiplin. Dengan kata lain tuh tidak menunda-nunda pekerjaan. Jika ada tugas, kita langsung kerjakan. Nah, sikap itu menjadi poin pertama sih untuk kita bisa manajemen waktu kita. Nah, yang ketiga itu berani mengambil keputusan. Nah, jika dalam satu kegiatan itu kita lebih mana yang dipentingkan, jika ada yang bentrok gitu. Jadi dia itu tidak dapat mengambil, kalau kita tidak dapat mengambil keputusan itu kita tidak akan berkembang. Maka mulai sekarang lah belajar untuk mengambil keputusan dengan bijak dan berani untuk mengambil resiko. Lalu yang pertama, kita harus menjaga kesehatan. Di tengah-tengah kesibukan, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Nah, dengan cara rajin olahraga, mencuci tangan sebelum makan, dan minum minuman yang mengandung vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu Kak. Waduh, keren banget ya tipsnya dari Kak Wulan. Mungkin bisa aku simpulin ya Kak, kalau yang pertama tuh kita harus buat perencanaan nih, kayak kita buat to-do-nya dulu nih, apa aja yang mau kita kerjain. Terus yang kedua itu ada disiplin waktu ya Kak. Hindarilah yang namanya menunda-nunda gitu. Terus yang ketiga tuh berani mengambil keputusan. Ya, berani untuk mengatakan tidak pada satu hal yang emang kurang bermanfaat gitu. Dan yang terakhir ada juga menjaga kesehatan. Keren banget nih dari Kak Wulan. Mungkin yang terakhir nih, tips yang nggak kalah pentingnya, yaitu mengenai marketing dan branding. Yang
mungkin tipsnya nih akan disampaikan oleh Kak Amanda. Baik, Gimana nih terima Kak Amanda? kasih. Ya, terima kasih Kak Ulan. Nah, jadi branding, marketing dan branding bagi diri kita atau yang kerap disebut personal branding ini mungkin sangat penting ya dalam dunia perkuliahan gitu. Karena kan kedepannya nanti akan melanjutkan ke jenjang pekerjaan gitu. Nah, setelah kita melalui berbagai hal yang telah diupayakan agar bisa selalu mengupgrade potensi diri kita dengan berbagai soft skill yang telah diasah, selanjutnya adalah melakukan branding diri atau personal branding. Hal ini dilakukan agar orang lain itu bisa mengetahui apa sih potensi dari diri kita yang kita miliki ini. Nah, personal branding sendiri adalah bagaimana kita dapat menawarkan diri dan karir seperti sebuah merek produk usaha gitu ya. Nah, proses berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan dari individu, kelompok, atau organisasi. Nah, sedangkan beberapa praktik berfokus pada peningkatan diri. Personal branding mendefinisikan bahwa kesuksesan seseorang itu adalah sebagai bentuk dari pengemasan diri. Beberapa alasan penting bahwa personal branding ini penting ya. Yang pertama itu seperti pengembangan kepercayaan. Nah, personal branding ini menjelaskan mengapa dengan apa seseorang itu perlu untuk melakukan pengembangan kepercayaan. Singkatnya seperti ini. Hal-hal yang memotivasi dan mendorong orang untuk sukses, yaitu dengan membangun branding pada diri sendiri, membuat kepercayaan bahwa memang diri kita ini layak untuk bisa bersaing dengan rekan kerja kita. Yang kedua itu adalah membangun koneksi. Koneksi ini sangat penting dan mungkin bisa dimulai sejak bangku perkuliahan agar kita bisa menata nanti bidang kerja di mana sih kita yang sesuai gitu. Nah, maka dari itu koneksi ini penting dilakukan atau dicari ya sejak awal. Nah, yang ketiga itu adalah membangun kredibilitas. Personal branding itu membantu seseorang dalam menetapkan namanya sebagai pemimpin, pemikiran dan ahli di bidang spesialisnya. Jadi kan seseorang ini memiliki kelebihan atau spesialisasi di suatu bidang tertentu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk membangun kredibilitasnya. Kemudian ada beberapa tips dalam melakukan personal branding. Seperti yang pertama itu mencari tahu siapa sih diri kita ini untuk membangun personal branding yang secara akurat mencerminkan identitas pribadi dan profesionalitas kita. Pertama-tama kita perlu mengetahui siapa sih diri kita ini, menjadi mawas terhadap diri kita sendiri dan membuat daftar kekuatan dan kelemahan pada diri kita sehingga kita bisa mengetahui siapa sih diri kita ini. Yang kedua itu adalah menentukan untuk apa kita ingin dikenal. Nah, dengan menentukan ini kita bisa memahami keterampilan dan kompetensi yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah riset industri yang kita inginkan dan kita ikuti sejak awal. Jadi kita memiliki keinginan atau cita-cita untuk bisa bekerja di suatu perusahaan misalnya. Maka dari itu perlu atau penting untuk melakukan riset industri terhadap bidang pekerjaan yang kita inginkan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, Kamel. Waduh, ini yang terakhir juga nggak kalah keren banget ya mengenai personal branding. Jadi kita tahu nih kalau personal branding tuh emang benar-benar penting gitu. Terus tadi tips dari Kamanda nih ada yang pertama cari tahu siapa diri kita, terus tentukan apa yang ingin dikenal, tentukan untuk apa Anda ingin dikenal dan juga riset industri yang diinginkan dan diikuti ahlinya. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasan atau ringan mengenai 3 tips pengembangan soft skill yang harus diketahui oleh mahasiswa. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita semua. Saya mewakili rekan-rekan saya dari tim 1 Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan undur diri. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.